ngomongin suami kita ya. Pasti udah kumpul nih pertanyaan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan saya nggak nyangka kalau yang datang cukup banyak, dan nggak nyangka juga bahwa ini adalah acara rutin mingguan. Dan apa yang di-sharing di sini adalah pengetahuan, berbagai macam pengetahuan ya, luar biasa. Dan saya merasa bahwa saya di sini akhirnya ingin belajar bersama dari apa yang ibu-ibu semua sudah miliki. Jadi jangan anggap saya sebagai orang yang paling tahu tentang segala hal atau paling tahu tentang keluarga yang harmonis. Saya yakin ibu-ibu juga semua sudah tahu. Hanya ingin curhat, ingin sharing gitu ya hari ini, karena kita tahu bahwa kehidupan seorang ibu, seorang istri itu tidak bisa jalan sendiri. Kalau sendiri kita kesepian. Kalau ada teman kita bisa ngobrol, kita bisa berbagi, kita bisa mengurangi beban yang kita hadapi di dalam rumah tangga. Ibu-ibu, semua orang punya beban di rumah tangga, termasuk saya. Nah, yang ditampilkan di Instagram atau di itu hanya yang baik-baik saja, karena yang jelek itu tidak ditampilkan. Kita hanya tidak pernah membicarakan hal-hal yang buruk, dianjurkan tidak berbicara tentang hal-hal yang buruk. Tapi insya Allah apa yang di-sharing yang baik-baik bisa menjadi penyemangat atau pembelajaran untuk bersama. Jadi kalau saya hadir di sini itu bukan karena saya orang yang keluarganya paling harmonis di dunia, tapi alhamdulillah saya sudah melewati pernikahan selama kurang lebih 28 tahun. Dan insya Allah kita sama-sama berbagi pengalaman. Apalagi ibu-ibu di sini tentunya ibu-ibu pembelajar yang terus aktif memperkaya dirinya dengan pengetahuan tentang keluarga, memperbaiki diri untuk anak, untuk suami, untuk keluarga. Nah, terkait keharmonisan dalam rumah tangga. Banyak sekali dari kita menikah dengan imajinasi romantik tentang sebuah rumah tangga yang biasanya referensinya adalah film-film Korea, ya kan? Kita punya gambaran ideal tentang sebuah keluarga ketika kita menikah. Nah, kehidupan berjalan, honeymoon lewat, terus kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Lalu kita bertanya, apa yang salah ya? Kok jadinya begini? Sebetulnya bukan salah, tapi itu kita melihat sesuatu yang nyata, realitas, bahwa kehidupan seseorang itu ya, kita ketika tumbuh kok lupa ya bahwa kita juga waktu tumbuh ngadepin masalah. Kita berharap ketika menikah tidak ada masalah, padahal tentunya masalah akan selalu ada. Itulah yang kemudian menjadi duri dalam pernikahan kita, karena kita mencari kesalahan, baik itu dalam diri kita atau diri pasangan kita. Sekarang saya mau tanya, kalau harmonis itu apa sih ibu-ibu? Saling sayang. Yang lain? Seiring sejalan. Yang lain? Saling hormat, saling menghormati dan menyayangi. Kata kuncinya adalah saling, ya. Yang aktif berapa orang? Keduanya. Yang aktif adalah seluruh anggota keluarga. Nah, inilah yang kemudian menjadi isu kita. Bagaimana sih sebetulnya kita bisa saling, bisa secara aktif menciptakan harmonis dalam keluarga. Nah, seringkali kita merasa bahwa kok kita aja ya yang jalan, kok kita aja yang berusaha, capek, kok kita nggak dapat apa yang kita mau, kok kita nggak bahagia. Bahwa tujuan pernikahan kita adalah untuk mendapatkan ketentraman, bukan kebahagiaan. Ya, jadi menikah itu kalau nyarinya bahagia ya nggak akan puas-puas. Nah, itulah mungkin
kunci dari sebuah keharmonisan adalah pertama acceptance atau penerimaan, dan tentunya melangkah dari realita yang ada untuk kemudian mendapatkan apa yang kita harapkan. Saya tuh melihat bahwa perasaan saya itu tidak boleh ditentukan oleh suami. Bahagia atau susah itu tentunya usaha kita gitu. Nah, ada suami itu sebagai support system, tapi bahagia atau tidaknya bukan tanggung jawab suami saya. Dan itu disadari sesudah lama sekali, ya, sesudah proses pernikahan itu panjang. Kalau saya menuntut supaya saya bahagia, suami harus melakukan ABCD, saya harus melakukan hal yang sama. Padahal tentu saya juga bisa membahagiakan suami saya. Pasti suami saya juga ada kecewanya terhadap saya. Ada banyak kekurangan. Jadi jangan beranggapan bahwa suami akan membahagiakan kita, tapi kita akan mencari sendiri apa itu makna bahagia. Buat saya misalnya, keberhasilan suami saya di luar sana adalah tentunya kebahagiaan saya. Konsekuensinya apa ya? Waktunya kurang. Konsekuensi realitasnya dia harus aktif di luar. Dia akan lebih bahagia kalau bisa bermakna untuk orang banyak. Maka itu realitasnya. Tugas kita apa? Mendukung apa yang menjadi kebahagiaan suami kita. Dan itulah yang kemudian membuat rasa ada rasa accomplishment, ada rasa saya ini ibu rumah tangga, saya nggak banyak beraktivitas di luar. Saya wakilkan itu kepada suami saya, jadi alhamdulillah saya chip in. Saya punya saham itu dalam setiap upaya suami kita. Seperti orang main badminton yang berpasangan. Badminton yang berpasangan, apa kita bilang, kenapa sih lo aja yang ini, yang smash, maksudnya kan giliran kita gitu. Terus berantem terus nih berdua. Kalau bolanya ke kanan ya yang kanan yang terima ya. Terus kalau kita protes, kenapa yang kanan terus yang dikasih bola? Nggak bisa kan? Kalau kita dalam tim itu berantem terus tentang apa yang dikerjakan oleh orang sebelahnya, maka kita akan kalah. Bolanya nggak bisa balik. Kita berebut bola atau kita nyerahin bola, udah capek dari tadi nerima bola terus, giliran kamu deh yang terima. Maka tujuan dari badminton itu, rumah tangga itu nggak akan tercapai. Jadi ada saatnya kita yang capek, ada saatnya orang lain yang capek. Nggak bisa dibagi 50-50, nggak bisa. Jadi upaya yang tadi dikatakan harmonis itu adalah selfless, lihat tujuannya. Kalau tujuannya menang ya kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan untuk mencapai kemenangan itu gitu. Gak usah merasa bahwa ini porsinya siapa, ini porsi kamu, ini porsi saya. Sebetulnya perempuan itu gampang kok dibuat senang itu. Kasih perhatian, dunia selesai masalah, ya kan? Dibilangin aku sayang kamu aja udah istrinya udah hilang semua masalahnya, lupa. Dan kita ketika dikasih perhatian, dikasih apresiasi dari suami terus semangat, bisa mengerjakan segala hal, ya enggak? Ya, jadi gampang sekali sebetulnya membahagiakan perempuan itu memberi apresiasi, dan gampang sekali membahagiakan laki-laki dengan menghormati. Sekali lagi ibu-ibu ini pengalaman ya, bukan saya lebih baik dari ibu-ibu semua, minta maaf saya enggak seperti itu, tapi saya tahu nih ibu-ibu ini semua udah tahu nih gimana sih membuat keluarga harmonis. Cuman kadang kita nih ibu sebagai perempuan suka merasa kurang perhatian, merasa sepi ya,
kok masalahnya kita tanganin sendiri, kok anak-anak diurusin kita aja gitu kayak kan. Iya, ada rasa itu, tapi sekali lagi dalam badminton itu kalau kita fokus pada diri kita maka kita nggak akan menang. Tapi kalau fokusnya tujuan dari pernikahan kita, tujuan kita menikah, maka kita akan merasa bahagia kalau tujuan itu tercapai. Di dalamnya jatuh bangun, kadang kena smash bola, kadang yang di suami kita diam aja nggak mukul-mukul bola, kita yang panting ngejar bola gitu. Tapi ada saatnya mungkin dia yang pontang-panting gitu. Itu ya mungkin. Kali kita fokus pada diri kita, gimana nih nyelesain urusan kita tanpa memperhatikan kondisi dari suami kita. Masalah kita tuh satu gitu, masalah kita tuh kita kurang perhatian gitu. Saya juga kadang begitu, aduh pulang kok malam terus sih gitu. Iya gitu, tapi saya juga paham dia itu sibuk gitu. Bukan karena nggak sayang sama saya gitu. Cuman kadang saya juga sampein sekali-sekali pengen dong dapat perhatian, dan alhamdulillah nanti kita cari waktu, tapi kita minta. Jangan gengsi men, nggak minta, jangan gengsi, mintalah, ngomong bahwa kita kesepian, sampaikan. Jadi artinya kita sama-sama mengupayakan. Ya sampai sebulan kemudian baru dapat ya gak apa-apa. Diajak makan malam setahun sekali misalnya pas ulang tahun, gak apa-apa gitu, kita udah ngomong. Ya, alhamdulillah. Dan kita tuh tidak hanya tentang kita berdua loh, tentang anak-anak juga. Kebahagiaan tuh kita bisa dapat dari anak-anak, dari kebersamaan, dan jangan lupa kita luangkan waktu bersama keluarga. Insya Allah penuh keberkahan, dan apa yang dikerjakan hari ini bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk kita. Jangan lupa berteman, mencari support untuk menjaga keharmonisan keluarga. Jangan lupa tujuan dari sebuah pernikahan itu bukan tentang diri kita saja, tapi tentang tujuan yang jauh lebih besar. Dan mudah-mudahan ibu-ibu sekalian diberi kemudahan, diberi kelanggengan dengan pasangan, diberi kasih sayang yang tumbuh terus dalam keluarga, dan insya Allah keharmonisan bisa tumbuh di keluarga ibu-ibu sekalian. Terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih banyak udah bisa memberikan kesempatan bagi saya untuk reflektif terhadap diri saya dan terus belajar dari apa yang kita bicarakan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.